Golkar bukan PSI, peluang Gibran jadi ketum diprediksi sulit. Berikut ulasannya. Jakarta, wacana musyawarah nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Nama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut bisa menjadi opsi. Namun, pengamat politik, Usep Ahyar memandang, sulit Gibran untuk bisa jadi Ketua Umum, kecuali yang dipilih adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat yang harus memimpin Golkar. Sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi, ujar Usep, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Usep menambahkan, jangan menyamakan Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang juga adik Gibran. Ia mengatakan mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja direbut. Pengalaman Gibran, menurut Usep, masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh partai serta munculnya berbagai dinamika. Gibran dianggap masih belum mampu meredam atau mengurai masalah-masalah itu. Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar itu kan teruji tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai, paparnya. Usep menyatakan nama-nama politisi Golkar yang namanya mencuat untuk maju sebagai ketum Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi Golkar satu daripada Gibran Rakabuming Raka. Sebab menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketum Golkar minimal harus menunggu satu generasi lagi. Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsud, Agus Gumiwang dan Bahlil, jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar, katanya. Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Jokowi dan Prabowo dinilai bisa pengaruhi bursa calon ketum. Partai Golkar pada Desember tahun 2024 dijadwalkan bakal menggelar musyawarah nasional Munas. Salah satu agendanya adalah pergantian kursi Ketua Umum, Ketum. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo mengatakan terdapat 4 orang yang digadang bakal masuk dalam bursa pergantian ketum. Selain petahana Airlangga Hartarto, dia menyebut dirinya juga akan maju bersama Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK). Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arief Kicaniago menilai Munas Golkar tahun 2024 menarik untuk disimak. Sebab, keberlanjutan Airlangga bakal ditantang oleh wajah baru seperti Bahlil dan AGK. Airlangga berpotensi maju sebagai Ketua Umum, apalagi Airlangga dinilai sukses atas naiknya suara Golkar di Pileg 2024. Meskipun begitu, Airlangga bakal menjadi Ketua Umum untuk periode ketiga, jika kembali maju sebagai Ketua Umum, tutur Arifki melalui siaran pers diterima, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Meski punya potensi, jalur Airlangga tidak mudah. Sebab, terlihat ada AGK dan Bahlil yang sama-sama berlatar menteri dari Jokowi, selain Airlangga sendiri. Dari bursa yang ada, 3 menteri Jokowi bakal ikut bertarung. Bahlil, Airlangga, dan Agus Gumiwang. Saya kira kandidat yang terpilih orang yang paling Jokowi atau Prabowo, ujar Arifki. Punya peluang. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut dari beberapa kandidat, nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi cukup menarik jika dikaitkan dengan kursi ketum Golkar. Sebagai partai besar tentu Golkar partai yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan dan karena itu kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi sebagai calon potensial untuk menjadi Ketua Umum Golkar ke depan, kata dia dalam keterangannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Meski demikian, dia menduga Jokowi tak akan masuk Golkar apalagi menduduki kursi ketum. Menurut saya Pak Jokowi tidak akan masuk ke Partai Golkar, beliau tidak akan menjadi Ketua Umum dan beliau akan tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik, ungkap Kodari.
Meski demikian, dia menyebut nama yang potensial di antara nama yang beredar adalah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ungkap Kodari. Senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Ya itu tadi sama jawabannya ya. Kalau kemarin kan pencalonan wapres kan diusungnya juga oleh Golkar ya Mas. Itu sekarang mungkin statusnya masuk kader Golkar atau bukan? Kader Golkar. Ya aku ketinggalan berita banyak banget. Aneh-aneh ya sekarang ya berita-berita. Enggak itu aja. Biar yang berpengalaman saja ya. Untuk jadi ketua atau pengurus atau yang lain-lain. Untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Dan di penolakan atau belum? Ya itu tadi jawabannya, biar yang berpengalaman atau yang senior-senior saja. Tapi misalnya diputuskan ternyata Mas Gibran itu gimana? Menerima atau gimana? Saya kan nggak tahu ya prosesnya di dalam Partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi, masih banyak yang senior-senior, masih banyak yang berpengalaman. Dan sekali lagi untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Ya pasti terjalin terus dengan Pak Erlangga, dengan siapa, dengan partai manapun juga. Rencana jangan belum. Kendaraan kemana? Saya nggak kemana-mana. Ini isunya kan Pak Jokowi. Nah, saya nggak tahu tentang itu ya, tentang isu-isu. Ya itu tadi, saat ini masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.